Kali ini kita akan belajar mengenai unary dan ternary. Nah, berikutnya kita belajar mengenai ternary. Ternary adalah sebuah relationship set yang memiliki garis hubungan dengan 3 entity set. Ya, contohnya kepemilikan terhadap buku, store, dan person. Ya. Seperti gambar di depan, di sini ada relasi ownership memiliki 3 tangan, yaitu ke entity set person, berikutnya ke entity set book, berikutnya ke entity set store. Nah, di sini saya menuliskan kardinalitasnya n ke n ke n atau many to many to many ya. Nah, kita lihat bahwa kardinalitas pada ternary itu umumnya many to many to many ya. Jadi n ke n ke n ya. Nah, kenapa demikian? Karena umumnya relasi yang di tengah, itu relasi dari ternary, itu pasti akan dibuat menjadi tabel baru. Ya, sehingga umumnya kardinalitasnya adalah n ke n ke n. Nah, kalau misalnya kardinalitasnya bukan n ke n ke n, melainkan misalnya di sini ada 1, di sini 1, baru di bawahnya n. Atau terbalik, ya, di sini n, kemudian di sini 1, kemudian 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kardinalitas pada ternary itu dapat kita abaikan saja. Apapun kardinalitasnya, karena pasti relasi yang di tengahnya akan kita buat menjadi tabel baru. Ya, sehingga nggak jadi masalah kardinalitasnya apa pada ternary. Pokoknya relasi yang di tengahnya itu akan kita buat menjadi tabel baru. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah ternary ownership. Ya. Kemudian kalau dibuatkan menjadi tabel atau skema relasi, itu menjadi 4 tabel. Pertama, entity set person, ini menjadi tabel person, seperti biasa ya, tidak ada perubahan. Entity set book, itu juga menjadi tabel book. Entity set store juga menjadi tabel store, tidak ada perubahan, biasa saja. Nah, kemudian yang di tengahnya ini, yaitu relasi ownership, ini menjadi tabel baru, yaitu tabel ownership. Nah, di dalamnya itu adalah IDP, yaitu IDP itu adalah atribut kunci dari entity set lain yang ditambahkan ke tabel baru. Kemudian juga ada kode B. Kode B juga merupakan atribut kunci dari entity set lain yang ditambahkan ke tabel baru. ID store juga sama, itu adalah atribut kunci pada entity set lain yang ditambahkan pada tabel baru. Nah, ingat di sini, atau saya menjadikan masing-masing atribut kunci yang ditambahkan itu menjadi FK. Sehingga ya harus ditarik garis kan, dari FK ke PK ya tarik garis. Nah, kalau semuanya jadi FK, PK-nya apa? PK-nya adalah kita membuat atribut atau field baru ya. Kalau tabel kan field ya. Kita membuat kolom atau field baru mendadak. Misalnya kita kasih nama ID ownership atau IDO atau owner code atau apapun ya. Nah, kolom baru tersebut akan kita jadikan sebagai PK. Sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa rangkaian derajat 3 atau ternary itu dapat dipecah menjadi beberapa relasi binari. Nah, yang sebelah kiri adalah ternary-nya, yang sebelah kanan adalah pecahan. Ya, kalau kita pecah menjadi beberapa binari. Maksudnya apa ya? Maksudnya diagram IRD sebelah kiri itu sama saja dengan diagram IRD yang sebelah kanan. Jadi ternary itu sebetulnya bisa digambar sebagai binary. Tapi cara gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Contoh, untuk yang ternary person, book, sama owner, person, book, dan store, itu kita akan bikin menjadi person belong to ownership. Jadi ownership yang ini itu adalah relasi ya. Kalau di ternary itu dia relasi. Tetapi kalau di rangkaian binary, dia menjadi entity set. Kemudian book itu memiliki relasi dengan ownership. Store juga memiliki relasi dengan ownership. Jadi masing-masing entity set nanti punya relasi dengan ownership. Perhatikan kardinalitasnya itu harus 1 KN, di mana nanti atribut kunci yang 1 ditambahkan ke tabel N.
Nah, kemudian yang ownership ini saya menambahkan atribut kunci ID ownership dan ini ada atribut tambahan yaitu status. Nanti tabelnya, tabel yang ini, yang rangkaian binari itu sama saja dengan tabel yang sebelumnya. Tabel kalau kita bikin yang ini. Jadi nanti tabelnya tabel ternary atau skema relasi ternary itu nanti sama dengan skema relasi binarinya, rangkaian binarinya ya.